509, episode 98 Have you protected all that you were supposed to protect 2. Diupload oleh Baca Suara. Alis Raja Dokkaebi bergetar. Fabel dari pergantian regresi ke-999 sekarang menjulang di depannya. Dongeng yang dibuang oleh mulai menceritakan kisah mereka satu persatu. Mereka membangunkan Yu Jung Hyok dari kedalaman, depresi regresi. Raja Dokkaebi mengerutkan kening selanjutnya. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak membuat kesepakatan dengan saya? Anda tidak punya alasan untuk membantunya. Kalimat mulai melayang di atas dinding akhir. Kami membuat kesepakatan dengan Raja Dokkaebi, Anda tahu. Jika kita menghancurkan garis dunia ini, dia akan mengirim kita kembali. Dia akan menghubungi sponsor Anda, impian paling kuno, dan... Itu adalah kata-kata giliran 999 Yi Jihye. Raja Dokkaebi berbicara sekali lagi. Akulah yang memanggil kalian semua ke dunia ini. Apakah Anda ingin diusir dari garis dunia lagi? Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin merasakan rasa sakit yang kekal sambil berkeliaran di celah mengerikan antara dimensi tanpa akhir yang terlihat? Kata-katanya berlanjut seolah mengancam mereka. Yu Jung Hyok, ini adalah musuh yang kamu cari. Dia pelakunya yang menghancurkan garis duniamu, orang yang membuat dongengmu menderita. Ada sedikit tanda gelisah pada ekspresi Dewa Luar. Raja Dokkaebi, benar, seperti halnya dengan Yu Jung Hyok, mereka juga datang sejauh ini untuk menyelesaikan skor dari dunia yang dulu mereka tinggali. Saat itulah, seseorang membuka mulutnya. Sialan apa yang kau bicarakan? Kau, brengsek, yang menjatuhkan kita ke game ini, bukan? Jika skenario tidak dimulai sejak awal, apakah aku bahkan akan berdiri di sini melakukan omong kosong ini? The Monarch of the Great Abyss, Kim Nam-woon pada giliran ke-999 berbicara dengan sikap preman. Seolah-olah dia sudah selesai mengambil keputusan, kekuatan chaos yang benar-benar luar biasa sedang dilepaskan dari seluruh sosoknya. Great Fable, Delusional Design, telah mulai mendongeng. Sudah begitu lama sejak kita bertarung bersama. Kim Nam-woon terkekeh saat membuka kancing perban dari tangannya. Dia adalah monster yang bahkan melampaui sponsornya sendiri, Abyssal Black Flame Dragon. Tangan obsidian hitam pekatnya, terisi penuh dengan aura yang lebih tebal, lebih jahat daripada apapun yang bisa dihasilkan Han Suyong, mulai mengisap di malam. Fabel hebat, Heart Sealing the Sorrow, telah mulai bercerita. Tepat di belakangnya, ada pria lain yang mengangkat sosok besarnya juga. Itu adalah giliran ke-999, Yi Hyun-seong, Raja Hati Silverlight. Armor, Fabel Metal, yang lengkap melilit seluruh sosoknya. Raja Dokkaebi, aku dikecualikan dari kesepakatan itu karena aku belum pernah menyetujuinya. Selanjutnya, Tuan Pulau Sunken, Yi Jihye giliran 999 memanggil kapal perang besarnya di udara. Fabel hebat, pengembara dari Cakrawala Abadi, telah mulai bercerita. Suasana Samudera Raya bisa dirasakan dari pedang naga kembar. Kurung siku buka kurung siku buka kurung siku tutup kurung siku tutup. Dia tanpa bicara menghunuskan pedangnya dan melindungi sisi kanan Yu Jung Hyok. Dengan itu, keputusan Raja menjadi jelas. Keterampilan eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, diaktifkan secara paksa. Pikiran dan tekad mereka dikirim kepada saya secara penuh. Mereka semua membenci, sekretif plotter. Namun, kebencian itu lahir dari kerinduan mendalam yang mereka semua pegang. Tidak ada yang menghargai Yu Jung Hyok, seperti halnya mereka di alam semesta manapun di sana. Itu semua berkat Yu Jung Hyok bahwa mereka harus mencapai sejauh ini. Untuk memastikan mereka akan sampai di sini, Yu Jung Hyok giliran 999 yang mengorbankan semuanya. Lengannya terputus, kakinya terkoyak, ia kehilangan kedua matanya, dan pada akhirnya, ia bahkan mengorbankan hidupnya juga. Itu adalah Yu Jung Hyok yang menyelamatkan mereka, dan membunuh mereka. Mereka hanya hidup untuk Yu Jung Hyok, bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka melupakannya? Kemarahan yang harus dirantai di dalam pulau yang tenggelam, kesedihan yang hanya bisa bertahan setelah mengubah hatimu menjadi baja, rasa sakit yang hanya bisa dilupakan dengan melemparkan dirimu ke dalam jurang. Great Fable, Flame of Eternity, telah mulai bercerita. Dan rasa sakit yang hanya bisa diredakan dengan membakar diri sendiri. Mereka berulang kali menghubungkan film yang mengancam akan terputus kapan saja, dan akhirnya mencapai halaman akhir cerita. Minggir, Dokkaebi King. Kami hanya menginginkan satu hal. Uril giliran 999, nyala hidup, angkat bicara. Dan itu untuk menyaksikan, kita tidak bisa mengkonfirmasi kembali di garis dunia kita. Di akhir kata-katanya, Flames of Conflagration bergerak. Kuak. Hellflame, yang benar-benar menghancurkan hutan Engai sekarang membakar interior dinding. Hampir di saat yang bersamaan, tangan kanan Kim Nam-woon pada belokan ke-999 menusuk paha Raja Dokkaebi. Hahaha, ayo bunuh Dokkaebi untuk perubahan. Stigma penuh kegilaan Kim Nam-woon mengiris waktu dan ruang, menghancurkan Fabel, dan membidik sosok Raja Dokkaebi.
Keduanya bertukar jumlah fabel yang tepat selama serangan dan pertahanan mereka, senjata yang diciptakan dari khayalan tumbuh dari lengan kanan Kim Nam-woon, sementara Star Relics dipanggil oleh Raja Dokkaebi, muncul dari beberapa tempat di tembok dan memblokir senjata sang pembuat. Cucut. Dinding akhir, adalah lokasi di mana fabel Dokkaebi King dapat menampilkan tingkat kekuatan terbesar. Dengan panggung seperti itu, arah pertempuran segera mengalir tidak menguntungkan bagi Kim Nam-woon. Oh, tombak yang merobek lautan terpisah dan menarik perbatasan di lautan. Oh, panah yang menembakkan mata matahari. Kalimat yang bocor dari beberapa tempat di tembok segera menjadi kenyataan. Syuk. Star Relics cocok dengan sinyal Raja Dokkaebi dan terbang masuk, mengubah seluruh sosok Monarch of the Great Abyss menjadi keju Swiss, tombak menusuk ke pahanya, sementara panah menusuk ke lengannya. Namun, bahkan saat dongeng hitam pekat menetes darinya, Kim Nam-woon menyeringai. Pergilah, Taekwon Hyun Seong. Bersamaan dengan teriakan Kim Nam-woon, sesosok yang mengambil tempat di belakangnya bangkit. Kuadudududu. Itu giliran Yi Hyun Seong ke-999. Lengannya yang kuat dan kokoh membungkus erat-erat Raja Dokkaebi, kemudian baja tempa yang menempati ruang tumbuh dari seluruh tubuhnya. Saat percikan api yang kuat meledak, baja itu dengan kuat mengamankan lengan dan kaki Raja Dokkaebi. Ji Hyeya. Pada akhir belokan ke-999, sinyal Yi Hyun Seong, Master of the Sunken Island, membuatnya bergerak. Muat meriam. Sebuah kapal perang besar yang mengapung di langit malam bisa dimata-matai dalam celah dinding yang diciptakan oleh dampak dengan bahtera. Seiring dengan pusaran air yang kuat berputar-putar, sesuatu sedang dimuat di depan kapal. Status yang dipancarkan dari sana lebih dari cukup untuk meledakkan sebuah planet secara keseluruhan. Ketika melihat lebih dekat, itu bukan cangkang yang telah dimuat ke dalam meriam raksasa. Api. Dan saat mengeluarkan suara ledakan besar, bintang jatuh ditembakkan dari kapal. Itu adalah Living Flame, turun seperti bintang dengan ekor yang sangat menyilaukan di belakang punggungnya. Dia rela menjadi peluru dan sekarang, terbang langsung ke Raja Dokkaebi. Belokan ke-999, Uril, melesat maju dengan kecepatan mengejutkan yang mengejutkan sambil melelehkan semua yang menghalangi jalannya. Fabel belokan ke-999 yang terkonsentrasi di ujung pedangnya mulai terbakar hebat. Bukan hanya Raja Penakluk yang telah membunuhmu sebelumnya. Ini adalah metode karakter giliran ke-999 yang digunakan untuk menghapus halaman akhir. Matahari pijar menghancurkan eksterior wall dan maju ke depan. Dongeng yang menempel di dinding final menggeliat kesakitan karena panas yang luar biasa itu. Ini adalah serangan yang tak seorang pun di garis dunia ini bisa bertahan. Tetapi, Raja Dokkaebi melakukan hal yang persis seperti itu terhadap serangan semacam itu. Kriak. Mata Raja Dokkaebi bersinar tajam di bawah panasnya neraka. Auh. Stigmata yang tak terhitung jumlahnya terukir di tubuhnya memekik keluar. Itu adalah teks-teks yang sepertinya diambil dari dinding akhir. Fabel besar mulai mengarahkan peninggian mereka kepada mereka. Bahkan dongeng yang saya miliki menjadi gelisah juga. Pengubah, King of the Stories bukan hanya untuk sebuah pertunjukan. King of the Stories yang ada di puncak. Wajahnya tampak mulia, jahat, cantik dan sedih sekaligus. Sekali waktu dia juga seorang manusia. Senjata yang keluar dari dinding terakhir bertabrakan dengan api konflagrasi, dan dia adalah iblis. Dongeng berwarna abu yang keluar dari tanduk Raja Dokkaebi menghentikan gerakan Uril yang mendekat. Dia adalah penyelamat, dan cahaya ilahi yang dipancarkan dari sayap putih memulihkan stamina Raja Dokkaebi. Dan akhirnya, keberadaan yang menjadi Dokkaebi. Dongeng yang tak berujung mulai menyelimutinya. Seolah-olah, dunia ini tidak akan berakhir di tempat ini. Tempat ini bukan giliran ke-999. Saya merasakan karakter giliran 999 sekarang mengalihkan pandangan mereka ke arah saya. Sekarang, lakukan langkahmu. Kamu harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Kamu belum melupakan janjimu dengan kami, iya. Sayangnya, saya tidak bisa bergerak. Fabel hebat, penjaga dunia, telah mulai bercerita. Fabel hebat, wali dunia, sekarang melihat wali berikutnya. Karena Fabel Dokkaebi King juga menatap langsung ke arahku. Kurung siku buka. Kim Dokja. Raja Dokkaebi berteriak ke arahku. Jangan melawan takdirmu yang ditentukan sebelumnya. Anda mencintai dongeng lebih dari siapapun di dunia ini. Aku juga sepertimu. Saya memahami perasaan yang Anda miliki terhadap dunia ini lebih baik daripada siapapun di alam semesta ini. Fabel yang memanjang dari tubuhnya menjangkau ke arahku. Han Suyong di sebelahku menutupi telingaku dan menggeram dengan marah. Jangan dengarkan dia, bahkan tidak layak untuk mendengarkannya. Petik 2. Jong Hui Won dan Yi Hyun Seong berdiri di hadapanku, sementara Yu Sang-ah, Shin Yu Seng, dan Yi Gil-yong berdiri di sekitarku untuk melindungiku. Dan dari belakangku, lolongan pedang Yi Ji Hye bergema. Semua bintang di nebula bersinar terang. Namun, ada beberapa hal yang akan menjadi lebih terlihat semakin sulit Anda mencoba mengaburkannya. Beberapa kata akan menjadi semakin jelas saat Anda berusaha menutupinya. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, akan lepas kendali.
Naga api hitam. Naga api hitam. Sialan, buka matamu. Kim Yusin. Bangun, Wang Sanbeol kami belum. Sage hebat. Itu adalah fabel yang mengalir di dinding terakhir. Rasi bintang runtuh di medan perang di mana pertempuran yang lebih sengit dari kita terjadi. Dongeng tak henti-hentinya bocor keluar dari tubuh Sage besar, sekarang compang camping menyerupai kain robek. Seolah-olah dia telah kehilangan kedua matanya, mata pandang emas yang menyilaukan, saat ini sedang tidak memancarkan cahaya. Aku tidak bisa melihat makna saya dengan baik. Uril mendukungnya. Malaikat agung dengan kedua sayapnya terkoyak memegang tangannya dan membelai pemandangan malam. Dia hidup. Itu dia, masih bersinar. Rasi bintang masih bertahan dengan tabah sampai sekarang bergegas menuju mereka dari antara langit malam yang kacau. Adegan itu kemudian berubah untuk menunjukkan Persefone merangkul Hades yang jatuh. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, malam purba saya. Matahari terbenam di atas kepalanya. Semua akhiran ini menjadi kalimat celaka dan bergegas ke atas tembok. Kalimat-kalimat ini ditulis hanya untuk tujuan menyelesaikannya. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan mereka? Saya merasa muntah naik dari bagian terdalam tubuh saya. Raja Dokkaebi berteriak. Saat ini Anda tidak dapat menyimpannya. Orang yang menyukai cerita itu tidak akan pernah bisa mengubah cerita itu. Tidak dapat mengubahnya, karena Anda menyukainya. Hanya orang yang mengatasi cerita, orang yang memahami sifat sepele dari segalanya, yang bisa lolos dari penindasan probabilitas. Badai di sekitarnya setelah tumbuh semakin ganas, disertai dengan kagagagagihaka. Kebisingan, kekuatan dongeng yang mengalir keluar dari Raja Dokkaebi, secara bertahap melebihi kekuatan gabungan karakter giliran ke-999. Raja Dokkaebi merobek logam dongeng Yi Hyun Seong dan mengulurkan tangannya ke arahku. The One Single Fable, yang Anda kompilasi lebih dari cukup untuk mewarisi posisi. Pegang tanganku. Apa yang Anda inginkan sama dengan apa yang saya inginkan. Saya tidak ingin melihat kisah-kisah bintang-bintang itu dihapus. Suaranya bahkan terdengar putus asa. Cahaya di matanya dan dongengnya bertindak sebagai bukti ketulusannya. Fabel bersinar terang dari sosoknya. Kisah yang sudah lama dia baca akhirnya menjadi bagian dari dirinya. Dia sekarang adalah itu sendiri. Dia benar-benar tidak ingin cerita ini berakhir. Berlanjut dengan cerita ini, menjadi protagonis dari garis dunia baru, dan seiring dengan fabel yang telah Anda buat, lanjutkan perjamuan, impian paling kuno. Anda adalah eksistensi yang lahir semata-mata untuk tujuan itu. Anda bisa mencapai sejauh ini, hanya untuk tujuan itu. Sambil mendengarkan kata-kata itu, saya mulai mengingat semua momen keberuntungan yang terjadi pada saya sejauh ini. Sedang melihatmu. Mengapa probabilitas begitu murah hati terhadap saya? Fabel Dokkaebi King memberitahu saya alasannya. Lampu terus meledak di depan mataku. Jangan lupa apa yang sebenarnya Anda inginkan. Anda bukan, ayat terakhir. Tidak, kaulah Eternity. Dongeng konstelasi mengalir di belakang Raja Dokkaebi. Dia benar, saya tidak berharap cerita-cerita itu berakhir. The Great Sage, Heavens Equal menyaksikan bintang jatuh dan merasakan kematiannya sendiri yang mendekat. Perlahan-lahan aku menoleh dan melihat Yu Jung Hyuk, sekarang hampir terbebas dari depresi regresi. Matanya yang tampaknya kosong menatapku. Namun, ada beberapa cerita yang harus berakhir. Finn,